Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa, Pekan Biasa ke-20, 17 Agustus 2021. Dirgahayu Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai Aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Frater Rian Valentinus Sirupang, CICM dari Makassar. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Tema ini tentu saja berkaitan dengan Hari Kemerdekaan bangsa kita yang kita peringati hari ini, dan juga bagaimana kemerdekaan kita sebagai orang Kristiani atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat, pada dasarnya kemerdekaan itu adalah baik adanya, dan saya yakin kita semua menginginkannya. Akan tetapi pertanyaannya adalah kemerdekaan yang bagaimana? Apakah kemerdekaan yang sewenang-wenang, yang bebas melakukan apa saja tanpa mempedulikan orang lain atau hal-hal lain di sekitarnya? Ataukah kemerdekaan yang bertanggung jawab, yaitu kemerdekaan untuk melakukan hal-hal baik dalam masyarakat kita dan juga dalam relasi kita dengan Tuhan atau dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan memilih kemerdekaan yang bertanggung jawab sebagai jalan hidup, karena memang itulah yang sesuai dengan iman dan hati nurani kita sebagai orang Kristiani. Dalam hal ini, bebas atau merdeka dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa berikanlah kepada raja apa yang menjadi hak raja, dan kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan.
Kata-kata Yesus ini tentu saja menyampaikan bahwa menjalankan tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik dan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tidaklah bertentangan. Malah justru keduanya harus berjalan seiring. Melaksanakan kewajiban sebagai anggota masyarakat adalah sesuatu yang baik karena demi kebaikan bersama, dan tentu saja itu dikehendaki oleh Tuhan. Contoh dinar atau koin pada Injil hari ini juga sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Dinar dan koin itu bergambarkan kaisar, dan Yesus mengatakan bahwa berikanlah kepada raja atau kaisar, karena itu adalah hak kaisar dan raja. Lalu selanjutnya Yesus juga mengatakan bahwa berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dalam kata-kata itu muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kalau di koin atau di dinar itu kita atau mereka dapat melihat gambar kaisar atau raja, lalu di manakah kita dapat melihat gambar Allah supaya kita dapat memberikannya kepada Allah, karena itu adalah hak Allah? Saya kira jawabannya adalah bahwa dalam diri kita sendiri, karena kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Artinya bahwa kita ini adalah milik Allah dan kita harus berserah kepada Allah. Itulah artinya bahwa berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Allah lah yang berhak atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, jika kita mampu mengenal diri kita sebagai milik Allah dan juga sebagai anak bangsa yang hidup dalam tata cara bernegara atau hidup bersama, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang merdeka secara bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita di hadapan Allah dan juga dalam praktek hidup bersama sebagai anggota masyarakat, anak-anak bangsa, atau dalam kata lain, kita mampu hidup bersolidaritas demi kebaikan bersama atau tujuan bersama dalam masyarakat kita. Semoga demikian. Amin.